Ada hadisnya nih nggak boleh nih. Ada hadisnya nih haram nih. Ini nggak ada hadisnya nggak boleh nih. Halal bihalal apaan itu nggak ada hadisnya? Ya memang nggak ada hadisnya Pak halal bihalal. Halalun bihalalin, bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh orang Arab. Jadi kalau ada orang Arab kita bilang, Syekh sini Syekh ke Masjid Al-Madani, ada apaan? Nih kita ada acara halalun bihalalin. Jadi apaan itu? Orang Arab nggak ngerti bahasa Arab. Karena memang bukan diambil dari tradisi Arab, apalagi dari hadis, nggak ada memang. Halal bihalal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah, sehingga kita dimudahkan untuk selalu menunaikan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih di hari yang fitri. Hari keberapa sekarang udah nih? 11 ya. Hari ke-11 di bulan Syawal. Meski mungkin sudah 11 hari, tapi kami mengucapkan a'adanallahu wa iyyakum bil yumni wal barakah wa kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Di Indonesia ditambahkan minal a'idina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Doa ini yang terakhir ini orang Arab nggak kenal itu, minal a'idin wal faizin, tapi terjemahannya bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin itu ringkasan dari doa Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang aidin, kembali, wal faizin, dan orang-orang yang menang. Nah, meskipun mayoritas ulama sepakat Idul Fitri itu artinya balik makan atau balik makan lagi, kembali ke posisi fitr. Fitr itu lawan dari saum. Ya, fa'aftiru asumu fa'asumu wa aftir atau aftur. Saya puasa dan juga saya tidak puasa, makan. Jadi Idul Fitri itu lebarannya orang untuk makan gitu. Jadi ada yang menafsirkan atau menerjemah Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, fitrah. Tapi ini tidak sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama fitr di situ maksudnya fitrah. Tapi mayoritas ulama mengatakan fitr di situ makan. Jadi lebaran Idul Fitri itu ya momennya makan-makan memang gitu. Silaturahmi sini makan, kesini makan, situ makan. Halal bihalal ya makan juga gitu. Halal bihalal kalau nggak ada makannya
begini doang ini, gitu tanyanya Pak Jody. Jadi mah harus ada makan-makannya. Tinggal menunya apa, kebali, apa keboli. Tinggal pilih dah itu ya. Tapi memang Idul Fitri ya makan. Sehingga sebagian ulama memakruhkan puasa Syawal di pekan pertama bulan Syawal. Makruh. Kenapa? Karena Idul Fitri itu ya makan, jangan puasa gitu. Puasa ntar masuk pekan kedua, silakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu makruh, sebagian ulama mengatakan kalau dilakukan di pekan pertama. Kenapa? Karena pekan pertama ini mesti makan-makan, mumpung masih banyak kue rengginang masih ada gitu. Kalau udah pekan kedua, ketiga, nah itu sudah tinggal ampas res-resannya aja itu. Ya, silakan puasa di situ. Kalau di awal-awal nih makan aja dulu. Jadi kalau ada orang di awal langsung puasa, kesannya sombong. Gitu. Ini kok disuruh puasa, suruh makan kok dia malah puasa gitu. Nanti digilan disuruh puasa dia malah makan, nggak mau puasa kan? Itu ahsannya. Tapi bukan berdosa, makruh saja, makruh. Jadi Idul Fitri itu memang makan. Ya, momen dimana kita dianjurkan untuk makan. Ya. Makan setelah sebelumnya kita berpuasa. Tapi bukan makannya balas dendam. Wow, mentang-mentang seru nggak puasa, nambah terus enggak ya, tetap kita menyulam benang. Jadi sulam sampai sore tuh. Menjelang asar sulaman benang yang tadi sudah dia sulam rapi, dia acak-acak. Ya maklum lah orang stres kan, acak-acak. Besok dia sulam lagi tuh. Lagi. Sore hari dia acak-acak lagi. Begitu setiap hari. Sampai kemudian orang-orang mencemooh. Dasar orang gila. Kerjaan udah rapi-rapi, dia acak-acak. Besok disusun lagi, dirusak lagi. Kejadian ini oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian direkam dan dijadikan sebagai masal, perumpamaan dalam surat An-Nahl 92 kalau tidak salah ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kalian janganlah seperti wanita tadi tuh yang mohon maaf stres, sudah menyulam benang rapi-rapi, setelah itu diacak-acak lagi. Perumpamaan ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah diantaranya ya, orang-orang yang sudah membuat janji bagus-bagus, dirusak janjinya, dia khianati janjinya. Orang yang sudah bagus-bagus melakukan kebaikan, dirusak dengan amalan-amalan buruk. Orang yang sudah bagus-bagus selama Ramadan, menjaga qiyamul lail, menjaga tutur kata, terbiasa membaca Quran, terbiasa bangun tahajud, terbiasa menjaga dari yang jangankan yang haram, yang mubah dan syubhat saja dia jaga dirinya. Tiba-tiba begitu selesai Ramadan, dia rusak semua sulaman kebaikan-kebaikan yang telah dia susun rapi di bulan Ramadan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Perumpamaan ini untuk diantaranya untuk kita nih. Kemarin di bulan Ramadan kita sudah menyulam benang sedekah, menyulam benang infak, menyulam benang baca Quran, menyulam benang qiyamul lail, baca Quran, tilawah dan seterusnya. Jangan kita rusak begitu selesai Ramadan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dosa maksiat. Nah, itu sama perumpamannya dengan wanita yang tadi. Nauzubillah min dzalik. Maka selesai Ramadan mestinya tidak selesai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terus berkesinambungan. Karena Ramadan itu bukan tempat mengumpulkan amal dan pahala. Ini sebagian kita keliru memahami Ramadan. Ramadan itu momen di mana kita tempat mengumpulkan sebanyak-banyak pahala. Di situ kita mengkhatamkan Quran berkali-kali. Di situ kita infak sedekah jor-joran. Di situ kita qiyamul lail. Di situ kita macam-macam dilakukan kebaikan. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai baca Qurannya, selesai ngajinya, selesai sedekahnya, selesai qiyamul lailnya. Kenapa? Ya, saya sudah stok pahala kemarin bulan Ramadan. Ke masjid pun sudah enggak gitu. Kenapa ente enggak sholat di masjid? Stok sholat saya masih banyak Ustaz. Kemarin saya dapat Lailatul Qadar itu 2 rakaat aja udah sama dengan 83 tahun itu. Masih banyak, udah enggak perlu. Saya setahun sampai 1 tahun ke depan enggak ke masjid, enggak ada masalah. Stok pahala saya masih banyak. Jadi Ramadan dijadikan sebagai momen ngumpulin pahala. Selesai Ramadan, selesai. Nah, ini keliru. Sebetulnya Ramadan itu adalah momen kita melatih untuk membiasakan diri beramal gitu.
Sehingga kemarin kita di bulan Ramadan terbiasa Qiyamul Lail, harapannya selesai Ramadan meskipun nggak tiap malam, minimal seminggu 2 kali, seminggu sekali kita masih Qiyamul Lail gitu. Kemarin kita biasa puasa setiap hari, selesai Ramadan mungkin nggak setiap hari, minimal Senin Kemis saja kita kerjain. Ayamal bid kita lakukan. Kemarin kita selalu khatam Quran, mungkin ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang berkali-kali di bulan Ramadan. Harapannya selesai Ramadan itu Quran tiap hari masih kita baca, meskipun cuma sehalaman, 2 halaman, seminggu sekali masih kita baca gitu. Kemarin di bulan Ramadan tiap hari takjil selalu ngirim kita, ya lontongnya, ya bakwannya, ya tahunya, ya es campurnya, ya kolaknya, apa segala macam. Harapannya selesai Ramadan masih ada kebiasaan-kebiasaan baik itu, kita tetap berinfak, kita tetap peduli terhadap sesama. Nah, itu harapannya. Jadi di Ramadan momen melatih kita untuk membiasakan diri melakukan kebaikan, sehingga di luar Ramadan kebiasaan baik ini kebawa gitu. Itu karenanya kata para ulama, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Lail, inna min thawabil hasanati al-hasanat ba'dahunna. Di antara ciri kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kalau kita mau tahu, Ustaz, Qiyamul Lail saya kemarin di Ramadan keterima apa enggak ya? Lihat aja selesai Ramadan masih Qiyamul Lail apa enggak? Enggak. Ya udah itu canda, tidak diterima tuh, nauzubillah min dzalik. Infak sedekah saya Ramadan kemarin diterima enggak Ustaz oleh Allah? Ya enggak tahu. Tapi kalau mau tahu kira-kira diterima apa enggak, lihat aja setelah Ramadan masih rajin infak apa enggak? Enggak. Ngapain saya infak? Saya Ramadan kemarin udah habis jor-joran. Selesai Ramadan ya udah Ustaz, enggak infak lagi. Itu di antara ciri dan tanda jangan-jangan infak sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi ciri diterima ibadah kita kemarin selesai Ramadan, ibadah itu masih bisa kita lakukan. Kalau tidak, itu jangan-jangan gak diterima tuh. Makanya dulu para sahabat dan salafus soleh 6 bulan Pak, selesai Ramadan 6 bulan setelahnya itu selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, kemarin kami tarawih, terima ya Allah tarawih kami. Kemarin kami khatam Quran bersekian kali, terima ya Allah. Kemarin kami infak sedekah, terima infak sedekah kami. Saking khawatir nggak diterima Bapak. Berapa lama? 6 bulan. Berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau orang kita bilang Rabiul Tsani, padahal yang betul Rabiul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, bukan Jumada Atsaniyah. Itu yang betul itu Jumadal Ukhra. Karena nggak ada Tsalisah, Rabi'ah. Ula langsung Ukhra. Rabiul Awal langsung Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani. Karena kalau Rabiul Tsani berarti Rabiul Tsalis, Rabi dan seterusnya. Nah, itu nggak ada. Jadi Rabiul Akhir. Itu yang betul. Tapi bukan berarti salah yang Rabiul Tsani ya, tapi kurang betul aja. Salah dong? Enggak salah, kurang betul. Ya, beda salah dengan kurang betul. Secara akhlak. Nah, ini penting. Jadi sampai Rabiul Akhir itu berdoa terus, minta ya Allah terima, ya Allah terima, ya Allah terima, jangan kau tolak, saking takutnya nggak diterima. Padahal tarawih mereka itu dari habis Isya sampai sahur baru kelar tarawihnya tuh. Subhanallah. Bahkan Anas bin Malik meriwayatkan waktu bersama Rasulullah tuh selesai witir itu sahabat langsung pada lari cepat-cepat ke rumah. Kenapa? Takut nggak dapat makan sahur. Itu kelar witir tuh. Kita selesai witir 8:30. Pokoknya 8:30 lewat 10 menit langsung diciriin, Ustaz siapa tuh? Besok-besok jangan dipakai lagi. Kelamaan. 8:30 udah ditarget Pak, dipatok udah harga mati. Kemarin saya beberapa kali ngisi di beberapa masjid di Jabodetabek itu, patokannya begitu. Pokoknya 8:30 kelar Ustaz. Terserah sholatnya dicepetin atau kultumnya dipendekin, terserah. Pokoknya 8:30 kelar. Kalau pengen sholatnya agak panjang berarti kultumnya pelan-pelan, sedikit aja. Kalau kultumnya pengen agak banyakan berarti sholatnya agak cepet, suratnya pendek-pendek aja. 2 ayat Allahu Akbar, 2 ayat Allahu Akbar, gitu aja Ustaz. Kita tuh sahabat salafus saleh tarawehnya itu sampai menjelang subuh. Karenanya kata Aisyah, Rasul nggak pernah nambah dari 11 rakaat, nggak pernah lebih. Ya gimana Pak, 11 rakaat aja udah subuh. Kalau 20 rakaat sampai zuhur itu Pak. Ya.
11 rakaat nggak pernah nambah karena panjang sholatnya, panjang-panjang. Bayangkan yang sholatnya begitu tuh sampai menjelang subuh, takut nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan minta terus kepada Allah. Kita yang sholatnya sampai 8:30 ngerasa sudah pasti diterima, sudah pasti masuk surga itu. Selesai Ramadan, selesai, nggak ada tuh nangis-nangis. Ya Allah, terima kemarin Ramadan saya, terima kemarin tarawih saya, nggak ada tuh. Merasa pasti diterima oleh Allah, padahal sholatnya sedikit, masya Allah. Imam Syafi'i itu khatam Quran, pernah kita ceritakan kemarin waktu tarawih itu. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Berarti 30 hari, 30 malam, 60 kali khatam Qurannya itu. Itu yang 60 kali khatam Quran, takut nggak diterima oleh Allah. Subhanallah. Kita yang khatam sekali itu pun sambil merangkak-rangkak, yang madnya kita pendekin, yang pendek kita panjangin, yang sodot tok semua kita tabrak semua. Pokoknya yang penting kelar nih. Bodoh amat dah, mau gunahnya kagak kayak ikhfa idghamnya tabrak, yang penting kelar dulu nih, khatam dulu nih. Selesai Ramadan nggak minta ke Allah, nggak nangis, khawatir tidak diterima, enggak, kita yakin udah pasti diterima Ustaz, saya udah khatam Quran. Pede banget gitu. Padahal kalau dicek sama guru kita ya, masya Allah, sama Ustaz Umair dicek satu-satu, nggak kelar-kelar Al-Fatihah itu seminggu. Fatihahnya nggak lewat itu. Tapi bodoh amat dah, pokoknya Ramadan yang penting kelar aja dulu dah khatam. Mestinya kita ini jauh lebih takut dibandingkan mereka. Kalau mereka 6 bulan berdoanya, kita minimal 11 bulan doanya. Saking takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kebanyakan terlalu yakin gitu. Memang kepedean sih kita. Banyak yang pada kepedean, merasa ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Ya Allah. Sedekahnya, infaknya, masya Allah. Mereka itu 11 bulan kerja pak, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Begitu masuk Ramadan, nggak kemana-mana tuh, di masjid aja dari tanggal 1 sampai tanggal 29 sampai selesai Ramadan. Semua hartanya itu dia udah gak kerja lagi, udah banyak duitnya. Rumah tangganya udah beres, aman. Setelah itu uangnya diinfakkan terus. Begitu masuk tanggal 29 mau lebaran, miskin, habis duitnya. Kita kebalikannya, nyari duit, ngumpulin tanggal 29 Ramadan duit banyak tuh. Lebaran, selesai lebaran baru udah miskin, habis ya. Hutang sana sini. Mereka selama Ramadan habis semua hartanya, infak sedekah. Yang begitu takut nggak diterima tuh. Ya Allah. Kita yang masih tanggal 29 masih kerja pak, tanggal 28 masih nyari duit, bahkan malam lebaran masih jualan, masih nyari duit. Subhanallah. Sampai sholat Idul Fitri masih juga nyari duit. Ada juga tuh. Sholat ini sholat ini alhamdulillah, tapi juga sama bawa jualan di depan. Selesai sholat dia masih jualan. Ya nggak masalah. Tapi mestinya kita ini jauh lebih takut nggak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan para sahabat dan salafus saleh. Ya Allah. Mestinya tuh mikir kita ya Allah, ini jangan-jangan ibadah saya nggak diterima nih, jangan-jangan nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketakutan ini yang mestinya membuat kita semakin taat, meskipun sudah selesai Ramadan, tapi tetap tidak membuat kita meninggalkan masjid, tetap tidak membuat kita menjauhi Al-Quran, tetap membuat kita semakin dermawan karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi latihan pembiasaan kebaikan itu menjadi karakter yang terus melekat dalam keseharian kita meskipun di luar Ramadan. Selama Ramadan kita terbiasa menjaga diri, jangankan yang haram, yang halal saja kita tahan-tahan, kalau belum maghrib belum kita sentuh. Maka selesai Ramadan kita begitu juga tuh, jangankan yang haram, yang halal saja kita tahan-tahan. Jangan mentang-mentang sudah tidak Ramadan semua langsung dihantam, itu nggak boleh. Jaga, latihan sebulan kita sudah di training untuk menjaga, jangankan yang haram, yang halal saja kita tahan. Maka begitu kita sudah aktif kembali bekerja, bisnis, usaha segala macam, kita sudah bisa menahan diri karena trainingnya sebulan. Nih, bagus apa jelek nih? Udah ambil aja dulu. Bagus apa enggak nih? Ya gampang lah. Ntar dulu nih, harus jelas nih. Ini halal apa haram nih? Ambil aja udah. Duit dari mana nih? Pokoknya cincai dah gitu. Ntar dulu nih, cincai nggak bisa sekedar cincai. Ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini halal atau haram? Ya agak remang-remang sih, remang-remang enggak, saya tinggalin. Jangankan yang haram, yang remang-remang aja kita tinggalin. Jangankan yang remang-remang, yang halal pun kalau tidak jelas kehalalannya saya nggak berani ambil. Nah, mestinya begitu, kita terlatih. Karena 1 bulan kita sudah di training oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama Ramadan.
Jadi akhlak jadi kebaikan, terbiasa. Tutur kata. Selama Ramadan kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya untuk menahan tutur kata. Lagi puasa tidak membentak, tidak memaki, tidak memfitnah. Bahkan kalau ada orang ngajakin berantem, kita tahan. Falyaqul inni shaim. Mohon maaf ya, saya lagi puasa. Penakut ya? Enggak, saya lagi puasa, saya nggak mau berdebat. Karena berdebat itu hanya membuat puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantah-bantahan itu. Tahan diri. Puasa. Bukan berarti mohon maaf saya lagi puasa, kalau berani ntar habis maghrib gue tungguin di depan masjid. Enggak ya kalau itu. Kita nih banyak ya menahan lisan, tapi nggak bisa menahan tulisan. Banyak yang berantem di medsos. Waduh, apalagi kemarin menjelang akhir Ramadan. Saudara-saudara kita di Gaza itu diserang, dibombardir. Lalu banyak seruan, ayo kita bantu mereka, kita kecam Israel. Di sini ribut berantem lewat grup WhatsApp. Subhanallah, puasa. Mulutnya ditahan, lisannya ditahan, tapi tangannya tidak ditahan. Ya Allah, hati-hati tuh. Sama itu, tangan dengan lisan satu paket itu. Dia nggak ngomong, tapi nge-share, dia ngechat, dia WA dengan kata-kata yang tidak baik. Sama dia sebetulnya sedang berkata-kata yang tidak baik. Oh, hati-hati tuh. Kaum nyinyiriyun ya, di mana-mana ada aja nyinyirin itu. Dia udah nggak bantu, nolong kagak, berangkat ke sana juga apalagi kagak. Tapi mencemooh aja. Ngapain kita bantu saudara-saudara di Palestina? Mereka Syiah itu, Hamas itu Syiah itu nerima bantuan dari Iran. Lah, terima bantuan Iran langsung Syiah katanya. Ya udah, kalau mereka tidak tidak sunnah, tidak ahlussunnah wal jamaah karena Syiah, ya udah, kalau kata Bang Izul Haq itu, ya udah ganti sif aja dah. Mereka-mereka yang bilang lebih nyunnah, lebih ahli sunnah dibandingkan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Aqsa, ya udah ganti sif aja. Saudara-saudara kita di sana nggak usah ngelawan Israel, udah mereka-mereka aja suruh ngelawan Israel tuh. Kirim, suruh berangkat ke sono. Nggak punya paspor, dibikinin. Hamas duitnya banyak, cuma buat bikinin paspor, siap. Hamas nggak sanggup, nih banyak relawan-relawan kita, NGO kita nih punya duit banyak buat bikinin paspor. Silakan siapa yang merasa lebih sunnah dan siap memerangi Israel berangkat, kita bikinin paspor, silakan. Siap Ustaz, bikin paspor, tapi izin sama istri dulu dah. Ya, masih izin istri. Tapi menghina tuh, heran ya. Melecehkan. Mereka ahlu bid'ah katanya. Ya Allah. Ngeri. Itu kalau kita buka surat Al-Ahzab ya, ayat 19 tuh. Apa kata Allah itu buat kaum nyinyiriyun ini? Fa idza dzahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair. Mereka itu orang-orang yang bermental begitu, kalau kondisi lagi aman, itu kerjaannya itu apa? Nyinyirin orang-orang yang melakukan kebaikan. Mereka sendiri asyihatan 'alal khair, pelit, medit bin koret untuk melakukan kebaikan. Tapi nyinyir kerjaannya. Melontarkan kata-kata yang hidad itu tajam, kata-kata tajam, menohok, menyakiti perasaan orang, kata-katanya itu baik diucapkan ataupun ditulisan. Apa kata Allah? 2 akibatnya kaum nyinyiriyun ini. Pertama, ulaika lam yu'minu, mereka dianggap nggak beriman. Ya Allah, Muslim nyinyirin perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, nyinyirin saudara-saudara kita yang berinfak, membantu, mengirim bantuan ke sana. Ulaika lam yu'minu, kata Allah, enggak beriman tuh orang. Insyaallah. Yang pertama, yang kedua, fa ahbatallahu a'malahum. Pahala ibadahnya 0, dihapus oleh Allah. Puasa Ramadan gara-gara nyinyir bisa hilang pahalanya tuh. Waduh, ngeri banget itu. Ini Allah yang bilang, surat Al-Ahzab ayat 19. 19 Ustaz ya, benar ya? 19 ya, betul ya? 2 tuh, ulaika lam yu'minu, enggak beriman dianggap. Yang kedua, ahbatallahu a'malahum. Puasa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal berapa kemarin serangan Israel ke Gaza itu? Tanggal 20, di 10 terakhir lah ya. 27. 10 terakhir. Gara-gara itu dia nyinyir lewat medsos, lewat apa segala macam grup WA dan segala macam, bisa hilang semua pahala ibadah dia selama Ramadan itu. La haula wala quwwata illa billah. Ini banyak nih saudara-saudara kita ini enteng sekali dia mengucapkan lisan, buat status di grup WA, ada aja tuh. Ya Allah. Ustaz, kalau yang itu Ustaz gimana? Kita terlalu sibuk dengan saudara-saudara kita di Aqsa, di Gaza, di Palestina sana.
sampai lupa ibu kota Banten diserang katanya. Nah, kalau itu mungkin bercanda lah itu ya. Karena ibu kota Banten memang diserang gitu ya. Kalau itu mungkin bercanda. Tapi kalau tujuannya untuk nyinyir, hati-hati, nauzubillah min dzalik ya. Tapi kayaknya kalau itu bercanda lah itu. Ada yang berantem gara-gara penyebutan Israel. Aduh. Kadang gatel juga sih tangan itu baca di grup itu pengen juga, tapi tahan. Kenapa? Sabar ya, sabar. Puasa melatih kita untuk bersabar. Bukan hanya grup, kalau grup Masjid Al-Madani sih masih soft lah ya. Grup-grup yang lain yang saya ikuti, ya Allah itu parah banget. Hamas itu akidahnya nggak jelas. Oh itu yang di Palestina melakukan kebidahan. Kita nggak boleh membantu mereka karena akidah. Ya Allah banyak sekali tuh. Ya Allah ngeri. Padahal kalau kita baca Al-Quran tadi ya Allah ngeri banget tuh. Padahal hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelang hari akhir akan terjadi fitnah di mana-mana. Iman yang bisa dijadikan pegang adalah imannya Ahlus Syam, imannya orang Syam. Siapa Ahlus Syam ini? Mayoritas para ulama mengatakan maksud hadis ini adalah mereka yang tinggal di Al-Aqsa, Palestina itu. Aqsa itu mana sih Ustaz? Jadi ada dua masjid tuh. Ada namanya Qubas Sakhra, ada Masjid Al-Qiblah ya. Masjid Qiblah. Ada Al-Aqsa, ada Masjid Qiblah. Ada dua tuh masjid. Yang dua-duanya mana yang Aqsa? Bukan dua-duanya. Masjid Aqsa itu bukan yang kubah emas, tapi yang satu lagi. Yang satu lagi juga bukan Masjid Aqsa, itu namanya Masjid Qiblah. Masjid Aqsa yang mana? Masjid Aqsa itu yang 14 hektar. Oh. Yang di situ ada pohon kurma, ada lapangan, ada segala macam. 14 hektar tuh. 1.400 berapa hektar? 14 hektar ya? 1.400 meter luasnya tuh. Itu Aqsa, di dalamnya ada Qubas Sakhra, masjid yang kubah emas. Di situ ada Masjid Qiblah yang di depannya itu. Di situ ada pohon zaitun, di situ ada rumput, di situ ada lapangan. Semua orang yang sholat di area yang 14 hektar ini itu sudah berada di Masjidil Aqsa yang pahalanya ada beberapa riwayat. Satu riwayat mengatakan 500 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Ada riwayat mengatakan dia 1/4 dari ibadah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, salatun fi masjid hadza khairun min alfi salat fi masiwahu ilal Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Berarti kalau di Aqsa 1/4-nya berarti 250 kali lipat. Di mana itu? Di area yang 14 hektar. Tuh. 14 hektar itu. Bukan di Masjid Qiblah atau di Masjid Qubas Sakhra. Di semua area situ, semua dapat pahalanya. Jadi kalau sudah masuk ke situ, nah itu sudah masuk area Al-Aqsa itu. Itu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru masuk kita sholat di situ saja sudah pahalanya 250 kali lipat dibandingkan kita sholat di Masjid Al-Madani. Di Al-Madani aja sering absen, nggak hadir di Masjid Al-Madani. Tiba-tiba mengatakan mereka yang sholat di Masjid Al-Aqsa itu, yang dibombardir itu, katanya tidak sunnah, katanya mereka Syiah, katanya mereka Ahlul Bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kemana coba akidahnya ini orang ini? Akhlaknya mungkin akidahnya bagus, akhlaknya mungkin bermasalah. Maka ulama kita dulu itu di Indonesia itu menyatukan akidah akhlak. Itu nggak dipisah tuh. Akidah akhlak. Supaya apa? Supaya mereka yang belajar akidah belajar akhlak. Karena orang belajar akidah tidak belajar akhlak, parah Pak. Dia tahu ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, langsung bid'ah ente, sesat ente, neraka ente. Kenapa? Akhlaknya nggak ada, akidahnya betul. Akhlaknya yang bermasalah. Maka ulama kita dulu nih di Indonesia nih pelajaran itu akidah akhlak. Sekarang dipisah. Silakan dipisah, tapi silakan dipisah di materi, di kurikulum, tapi jangan dipisah dalam akhlak kita keseharian. Dalam praktek harus tetap nempel akidah dan akhlak. Kalau enggak ini bahaya sekali nih. Enggak mau bantu saudara kita di Palestina cuma gara-gara masalah akidahnya tidak sesuai dengan yang kita pahami. La haula wala quwwata illa billah. Ini bahaya. Abdullah ibn Mubarak, ini zaman masih generasi ketiga apa keempat beliau, tabiin. Tabiin ya, Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan, kami ini kebutuhan terhadap akhlak melebihi kebutuhan terhadap hadis. Kita lebih butuh akhlak dibandingkan butuh hadis, kata beliau.
Nahnu ahwaju ila katsirin minal akhlaq. Kami lebih atau kita lebih butuh kepada akhlak dibandingkan ila katsirin minal hadis, daripada hadis. Subhanallah. Itu di zaman itu. Yang akhlaknya bagus-bagus, yang orang hafal Quran, yang sholat tarawihnya tadi sampai menjelang sahur, maka ada yang 11 rakaat, tapi sampai menjelang sahur, ada yang 20 rakaat, ada yang 36, ada yang 46 rakaat, pokoknya sampai menjelang sahur. Yang begitu butuh akhlak dibandingkan kepada hadis. Zaman sekarang orang ngejar hadis, akhlaknya dibuang. Padahal dia nemu hadisnya di Google. Ada hadisnya nih, nggak boleh nih. Ada hadisnya nih, haram nih. Ini nggak ada hadisnya, nggak boleh nih. Halal bihalal apaan itu, nggak ada hadisnya. Ya memang nggak ada hadisnya Pak, halal bihalal. Halalun bihalalin, bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh orang Arab. Jadi kalau ada orang Arab, kita bilang, Syekh sini Syekh ke Masjid Al-Madani, ada apaan? Nih kita ada acara halalun bihalalin. Jadi apaan itu? Orang Arab nggak ngerti bahasa Arab. Karena memang bukan diambil dari tradisi Arab, apalagi dari hadis, nggak ada memang. Halal bihalal itu dulu Bung Karno selesai kemerdekaan, ini kok orang mengisi kemerdekaannya bukan bersatu bangsa Indonesia ini, malah sibuk. Yang satu bawa ideologi apanya, ini ideologi ini ideologi ini pengen suku ini yang menang, ini pengen suku ini, masing-masing individualistik atau lebih ke kelompok golongan masing-masing. Gimana kita mau mengisi kemerdekaan kalau kita masing-masing dengan golongannya, masing-masing dengan kelompoknya, tidak mau bareng-bareng mengisi kemerdekaan? Kemarin kita bersama-sama mengusir penjajah, kenapa sekarang penjajah keluar kita malah berpisah? Masing-masing sibuk dengan egonya. Maka beliau nanya kepada para kiai ketika itu, ini mesti kita lakukan sesuatu untuk mengikat kembali persatuan bangsa Indonesia ini. Kenapa sekarang malah bercerai-berai? Maka waktu itu diusulkan oleh beberapa kiai, udah Bung Karno, kita adakan saja sudah silaturahim. Habis puasa nih, lebaran nih, adakan silaturahim, kumpul seluruh elemen bangsa. Bahkan non muslim pun ikutan. Kan halal bihalal non muslim pun ikutan ya Pak ya. Kecuali di masjid ngadainnya, itu jangan. Oh di kantor halal bihalal non muslim pun ikutan untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah atau persatuan bangsa minimal. Kata Bung Karno, silaturahim udah biasa. Kita tahu sendiri Bung Karno kan tipikalnya pengen tuh yang wah gitu, serba wah. Baru merdeka Monas langsung dibangun Pak. Duit belum ada padahal itu. Dia pengennya yang wah gitu. Emang karakternya begitu. Bayangkan saja, dia bisa pidato ceramah itu bisa berjam-jam. Bisa 18 jam ceramah itu Pak. Ngomong aja. Dan orang nggak bosan. Memang itu kehebatan Bung Karno. Orator ulung ya. 3 jam, 4 jam ceramah gitu, orasi. Orang itu nggak ada yang beranjak, betah semuanya. Kalau saya ceramah 1 jam, betah orang, cuma nunduk semua udah. Bertidur. Memang gak kemana-mana, tapi tidur. Maka kata Kiai Wahab Hasbullah, ya udah kalau begitu sama silaturahim, namanya aja kita ganti. Apa itu? Halal bihalal. Nah, ini namanya beliau yang mencetus. Jadi kalau ditanya hadisnya, ya nggak ada, yang mencetusnya adalah kiai dari Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah. Halal bihalal. Apa maksudnya? Halal itu istilah kalau kita berangkat umrah atau haji tuh, kita datang ke tukang penjual kurma biasanya itu, halal ya, halal. Cobain maksudnya, boleh ya, boleh. Artinya nggak apa-apa, halal itu nggak apa-apa. Ambil silakan makan. Cuma biasanya ibu-ibu tuh halalnya sampai 5-10. Halal ya, semua halal Pak. Sampai ada 5 udah habis 1-2 itu bilang halal aja. Apa arti halal bihalal? Halal itu arti maksudnya kita ini sama seperti istilahnya saudara-saudara kita di pom bensin, mulai dari 0 ya Pak gitu. Udah nggak ada lagi dongkol, sebel, benci, gondok, tersinggung kemarin. Udah dari 0 lagi ya, halal ya. Itu maksudnya. Jadi ketika sudah masuk momen Idul Fitri, berlebaran, ya kemarin yang masih suka agak sensi, tersinggung, yang kemarin agak gondok, benci, udahlah itu kosong sekarang. Dia saudara kita peluk, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita dengan dia sama, tidak ada yang lebih baik kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi menganggap dia lebih rendah, menganggap ini lebih hebat, menganggap ini lebih suci, nggak ada lagi, sudah semuanya kita sama. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama. Gimana kita mau bekerja sama kalau ada hati kita ini perasaan tidak enak sama dia? Itu nggak bakal bisa. Duduk aja udah nggak mau bareng tuh.
Duduk. Kenapa kamu gak duduk dekat dia? Empat banget sama tuh orang, duduk sama situ aja. Biar kata satu majelis duduk bareng aja nggak mau, apalagi kerja bersama, susah itu. Maka halal bihalal ke situ tujuannya. Jangan kemudian bid'ah sesat. Itu nggak ada sunnahnya dari Rasulullah. Ya silahkan kalau tidak mau pakai nama halal bihalal, pakai apalah yang ada tuh namanya, terserah. Tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan sekat, menghilangkan dinding pemisah antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan tetangga kita. Cukup dinding itu tembok saja. Tapi itu tidak membuat kita untuk peduli sama dia terhalangi. Tetap kita peduli, kita tetap tanyakan kabarnya, kita tetap bantu saudara kita. Mau akidahnya sama tidak sama, mau fikihnya sama atau tidak sama, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Agama kita ini dibangun di atas akhlak, bukan di atas akidah dan ibadah. Akhlak. Makanya Rasulullah SAW katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan akidah. Memang akidah harus dibenerin, tapi bukan hanya berhenti di situ, harus melahirkan akhlak yang baik. Karena pernah kita sampaikan, nama Nabi kita itu ada Ahmad, ada Muhammad. Ahmad ini simbol sempurna ibadah, sementara Muhammad simbol kesempurnaan akhlak. Di Al-Quran nama Ahmad cuma sekali kita temukan dalam surat As-Saff ayat 6. Sementara nama Muhammad kita temukan 4 kali. Dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Fath, dan surat Muhammad. 4 kali. Bayangkan satu ibadah kepada Allah melahirkan 4 aksi sosial. Akhlak kepada sesama. Tuh lihat. 1 berbanding 4. Artinya satu ibadah itu harus melahirkan 4 kebaikan kepada sesama. Bukan ibadah diutamakan, tapi lupa sama tetangga, saudara, kerabat. Itu nggak ada nilainya itu. Makanya kata Rasulullah SAW, tahu nggak kalian siapa orang yang paling bangkrut? Kata para sahabat, yang bangkrut itu man la dirhama wala mata, man la dirhama lahu wala mata. Yang nggak punya harta benda ya Rasul, itu bangkrut. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud dengan bangkrut. Yang bangkrut itu adalah mereka besok datang menghadap Allah bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Ini orang tidak mungkin dapat pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat kalau akidahnya bermasalah, nggak mungkin. Pasti akidahnya benar, maka dia sholat. Kalau akidahnya nggak benar, sholatnya pasti nggak diterima, sholatnya pasti ngaco. Kalau sholatnya sudah diterima, puasanya diterima, zakatnya diterima, pasti akidahnya juga benar. Tapi dia bangkrut, kenapa? Karena dia qad syatama hadza, qad akala mala hadza. Dia mengambil harta si fulan, dia menzalimi si fulana, dia telah mencabik-cabik kehormatan si fulan, dia telah menyakiti hati si fulan. Maka semua pahalanya tadi dikasih ke orang. Berarti masalah dia bangkrut bukan karena akidahnya bermasalah, bukan karena ibadahnya bermasalah, bukan. Karena akhlaknya yang bejat, karena tutur katanya yang tidak benar, karena perilakunya yang nggak beres. Itu yang membuat dia bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Maka nggak ada yang bisa dibanggakan dengan akidah amal yang banyak itu kalau akhlak kita tidak benar. Karena Rasul kan pesan kepada kita, barang siapa yang berpuasa tapi man lam yada qaula zur wal jahla wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, dia suka menghardik, mencaci, puasa tapi kata-katanya di WA itu sakit sekali, menusuk, menohok, menghina orang lain, omongannya menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan dosa, falaisa lillahi haja, Allah enggak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dia ninggalin makan, minum, puasanya itu Allah enggak butuh. Biar kata akidahnya lempeng banget kayak tiang listrik, tapi kalau akhlaknya bengkok nggak diterima itu. Nauzubillah min dzalik. Maka ulama kita udah bener dulu itu akidah, akhlak. Supaya belajar akidah, belajar akhlak. Karena orang belajar akidah saja tidak belajar akhlak, oh itu ngeri sekali Pak, ngeri sekali itu. Dia akan langsung mengkafirkan saudara-saudaranya, dia akan mengkafirkan guru ngajinya, bahkan ada yang mengkafirkan orang tuanya. Ya Allah. Saya kemarin itu sempat ada seorang ibu nangis-nangis di Kelapa Dua dengan suaminya. Di Kelapa Dua di Joglo situ. Ustadz, saya bingung sama anak saya Ustadz. Di ngaji di mana sih anak saya? Kenapa Bu? Waktu itu dia ada tugas dari kantornya, dia kerja. Suami istri kerja. Anaknya berarti cucunya ibu ini dititipin ke kami Ustadz. Ya namanya ada cucu di rumah kan lagi belajar ngomong, senang aja tuh saya ajarin nyanyi-nyanyi tuh. Balonku ada 5 dan seterusnya. Naik kereta api tuh dan namanya orang tua ngajarin bocah ngomong kan begitu Pak. Ajarin begitu.
Begitu datang itu anak itu pulang dari kantor, ibu yang sudah jagain anak ini, cucunya ini, yang ditinggal dia oleh kerja itu, dimaki-maki. Ibu, jangan ajarkan anak saya lagu-lagu orang kafir. Rasul nggak pernah mengajarkan itu. La ilaha illallah. Nangis ibunya. Saya dibilang jangan ajarkan cucu saya lagu-lagu orang kafir katanya. Emang sih Rasul nggak pernah ngajarin. Balon keluar lima mana ada? Nggak ada. Naik kereta api tut. Mana ada itu? Nggak ada itu. Naik kontak adanya. Nggak ada. Kata dia, padahal nih anak saya Ustaz, dia bisa ngomong sampai bentak saya sekarang. Dulu waktu dia kecil gitu juga saya ajarin Ustaz. Kenapa sekarang dia kok membidah-bidahkan saya, menyesat-nyesatkan saya? Bahkan beberapa amalan dikafir-kafirkan orang tuanya. La ilaha illallah. Ini berarti dia belajar akidah, tidak belajar akhlak. Padahal mungkin saya pernah sampaikan ya, di zamannya Imam Malik itu ada ulama yang sangat terkenal, namanya Imam Al-Lais. Kata para ulama, Al-Lais afqahu min Malik. Imam Al-Lais itu lebih alim, lebih pintar, lebih luas wawasannya dibandingkan Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Tapi sampai sekarang jarang sekali kita yang kenal dengan Imam Al-Lais. Kita kenal Imam Malik. Meskipun minimal, siapa Imam Malik? Pendiri mazhab Maliki. Sampai situ tok. Tapi minimal kita tahu lah ya. Siapa Imam Abu Hanifah? Pendiri mazhab Hanafi. Siapa Imam Syafi'i? Pendiri mazhab Syafi'i. Meskipun sampai situ tapi kenal. Sampai akhir zaman orang akan kenal Imam Malik. Apa yang membuat beliau masyhur, terkenal dibandingkan Imam Al-Lais? Karena kata para ulama, akhlak Malik melebihi akhlaknya Imam Al-Lais. Dan imam-imam semua yang ada di zamannya. Di mana akhlak Imam Malik? Satu, beliau itu la yuhaddisu kullama ya'lam. Beliau itu tidak menyampaikan semua informasi yang dia tahu, meskipun hadis. Jadi tidak semua informasi yang dia tahu disampaikan ke orang. Tuh, luar biasa. Itu akhlak Imam Malik. Meskipun benar, tidak semua kebenaran menjadi konsumtif semua orang atau konsumsi semua orang. Itu nggak boleh. Meskipun kebenaran, ini kebenaran Ustaz, orang harus tahu. Enggak semua orang harus tahu kebenaran itu. Ada orang-orang yang nggak perlu tahu. Itu Rasulullah itu ada sahabat ring 1, ring 2, dan ring seterusnya. Yang ring 1 mungkin ada informasi-informasi yang harus tahu. Tapi ring 2, ring 3, dan seterusnya nggak perlu tahu tuh. Dan sahabat nggak kepo, harus tahu semua informasi. Saya sampaikan, Hudzaifah Al-Yamani tahu siapa orang-orang munafik di Madinah. Tapi Umar nggak tahu. Berarti tidak mesti informasi orang-orang munafik meskipun benar harus diketahui oleh semua sahabat. Nggak perlu. Nggak perlu. Ini bahaya munafik nanti merongsong. Meskipun bahaya, Rasul nggak sampaikan ke semua sahabat. Itu akhlak. Kita baru baca broadcast, padahal judulnya doang kita baca. Wah ini bahaya nih. Langsung share. Semua grup yang kita ikuti harus dapat sharean itu. Begitu ada orang yang baca diteliti, ini nggak bener nih Pak. Di mana sih nggak benernya? Ini nggak bener nih Pak. Begini. Oh iya mohon maaf, saya juga ambil dari grup sebelah. Ya udah grup sebelah diambil. Potong. Nah, akhlak kita yang kurang. Tidak semua informasi yang kita tahu harus disampaikan ke orang lain. Itu kalau kebenaran, apalagi keburukan. Nah ini keburukan disampaikan ke semua orang. Ya Allah, itu nggak boleh. Ini Ramadan mestinya mengajarkan kepada kita untuk menempa akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik mesti terlahir dari orang-orang yang sukses mengikuti training selama 1 bulan suci Ramadan. Tidak ada nilainya. Puasa, ibadah, qiyamul lail, baca Quran, sedekah, infak, semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau selesai Ramadan, tutur kata kita tidak berubah menjadi baik, akhlak dan perilaku kita tidak berubah menjadi lebih baik. Jadi berharap sih ya, selesai Ramadan ini, ya kemarin kalau kita suka berdebat yang nggak penting di grup, suka apa segala macam, sekarang sudah mulailah. Ya, tidak menghina, mencela orang lain. Kalau mau menghina diri sendiri gimana? Ya silakan sih kalau mau malah ya gitu. Kan ada juga yang jelek-jelekin diri sendiri disampaikan grup, ada juga gitu. Ya masih mending lah ya. Tapi kalau menghina orang lain, menjatuhkan segala macam, tahanlah ya. Sekarang kita akhlak kita. Apalagi kalau udah ngomong menghina orang, menghakimi orang, aduh jangan deh. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Nahnu au iyyakum. Kami atau kalian yang berada dalam kebenaran. Dulu para ulama kita mengajarkan nahnu 'alas shawab. Kami berada dalam kebenaran. Nih para pendiri mazhab. Nahnu 'alas shawab. Kami berada dalam kebenaran. Yahtamilul khata'. Tapi ada peluang kemungkinan kami salah. Ra'yi shawab, ra'yi shawab, pendapat saya benar. Yahtamilul khata', tapi ada peluang kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata', pendapat selain kami salah.
Yahtamilus shawab, tapi ada kemungkinan mereka benar, gitu. Jadi harus meyakini pendapat saya benar nih, harus diyakini. Tapi ada peluang kemungkinan salah. Kita harus yakin pendapat selain kita salah, tapi ada peluang kemungkinan bisa benar. Sehingga apa? Tidak jumawa dengan pendapatnya, tidak egoistis dengan pendapatnya, tidak merasa paling benar. Merasa benar harus, merasa paling benar yang tidak boleh. Kita harus yakin, sholat saya benar nggak? Benar, kayak saya tahu hadisnya. Tapi apakah itu yang paling benar? Ntar dulu, gitu. Karena tidak semua yang kita pelajari itu hadisnya sudah kita pelajari semua. Boleh jadi ada yang tidak kita pelajari. Nah itu kira-kira. Jadi ayo sama-sama Ramadan ini melahirkan akhlak yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi lebih baik dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini, diterima semua amal ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita ditempatkan besok di yaumul qiyamah bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.